Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Iqra. Dan alhamdulillah sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kali ini kita akan belajar mengenal tanda waqaf dan tanda wasol dalam Al-Quran ya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan diperhatikan. Yang pertama kita mengenal tanda mim. Tanda mim ini dinamakan waqaf lazim, yang artinya wajib harus berhenti. Jadi apabila kita menemukan tanda seperti ini ketika membaca Al-Quran, maka itu hukumnya wajib harus berhenti pada tanda tersebut ya. Dan yang kedua yaitu waqaf jaiz atau tanda jim ya, seperti ini. Ini namanya adalah waqaf jaiz. Artinya boleh berhenti dan boleh terus ya. Jadi apabila kita menemukan tanda jim seperti ini, maka itu hukumnya boleh berhenti dan boleh diteruskan. Yang ketiga yaitu tanda huruf zai yang dinamakan waqaf mujawwaz. Jadi apabila kita menemukan tanda seperti ini ketika membaca Al-Quran, maka itu hukumnya boleh berhenti ya. Terus yang keempat yaitu tanda huruf po. Ini namanya adalah waqaf mutlak. Nah, waqaf mutlak ini boleh berhenti dan boleh tidak, sama seperti waqaf jaiz ya. Jadi ketika kita menemukan tanda seperti ini, maka itu hukumnya boleh berhenti dan boleh diteruskan ya. Yang kelima yaitu kaf kadzalik ya. Ini juga sama, boleh berhenti ya. Dan yang keenam ada tanda titik-titik seperti ini ya. Ini namanya adalah waqful mu'anaqah. Jadi waqaf mu'anaqah ya. Waqaf mu'anaqah ini dibolehkan berhenti pada salah satu tanda titik seperti ini ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas di contoh ya. Terus selanjutnya yaitu ke nomor 7 ya. Yang ketujuh yaitu lam alif. Lam alif ini dinamakan adamul waqfi atau waqaf mamnu ya. Artinya tidak boleh berhenti atau tidak ada waqaf dalam tanda seperti ini ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran menemukan tanda lam alif seperti ini, maka itu hukumnya tidak boleh berhenti ya. Harus diteruskan, terkecuali tanda lam alif seperti ini posisinya ada di ujung ayat. Nah itu maka ada dua pilihan antara dibaca wasol dan dibaca waqaf. Yang selanjutnya tanda sola ya. Ini dinamakan al-waslu aula. Jadi dilanjutkan lebih utama atau wasol lebih utama. Jadi apabila kita menemukan tanda seperti ini ketika membaca Al-Quran, maka itu hukumnya dilanjutkan lebih utama ya. Selanjutnya qola atau qof ya. Ini dinamakan al-waqfu aula, yang artinya berhenti itu lebih utama. Jadi apabila kita menemukan tanda seperti ini atau seperti ini ya, nah itu maka hukumnya lebih utama berhenti ya daripada dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu tanda qaf. Tanda qaf ini dinamakan qila alaihil waqfu. Jadi dikatakan di sini boleh berhenti ya. Jadi apabila kita membaca Al-Quran menemukan tanda seperti ini, maka itu hukumnya boleh berhenti. Yang terakhir yaitu waqaf murakhas atau shad ya, seperti ini. Shad ini dinamakan waqaf murakhas. Jadi apabila kita menemukan tanda seperti ini ketika membaca Al-Quran, maka ini hukumnya boleh berhenti ya. Baik, sekarang kita ke contohnya satu persatu, silahkan diperhatikan. Fatawalla anhum. Nah, di tengah bacaan ini ada tanda mim seperti ini ya. Ini yang dinamakan waqaf lazim dan hukumnya wajib harus berhenti. Jadi ketika ada tanda seperti ini di tengah bacaan, maka itu hukumnya wajib harus berhenti. Fatawalla anhum. Berhenti ya. Lalu dilanjutkan lagi. Yauma yad'ud
الداعي إلى شيء نكر. Baik, selanjutnya wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Perhatikan ada tanda jim seperti ini yang dinamakan waqaf jaiz, dan ini memiliki dua hukum, boleh waqaf dan boleh wasol. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, berhenti ya. Contoh ketika diwasolkan, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Baik, selanjutnya afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Perhatikan ada tanda seperti ini yang dinamakan al-waqfu aula ya, dan artinya berhenti lebih utama. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, jadi lebih utama berhenti ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi, afala tazakkarun. Selanjutnya, innam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Perhatikan di tengah-tengah bacaan kita menemukan tanda lam alif seperti ini. Ini yang dinamakan adamul waqfi atau waqaf mamnu ya, dan artinya tidak ada waqaf pada tanda ini ya, atau dilarang berhenti. Berarti ketika kita menemukan tanda seperti ini di tengah-tengah bacaan, maka itu hukumnya harus dibaca wasol atau dibaca terus ya, tidak boleh berhenti. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Baik, selanjutnya dzalikal kitabu la raib. Nah, perhatikan kita menemukan tanda titik 3 seperti ini ya. Namun titik 3 seperti ini itu pasti ada dua tanda. Pasti ada dua ya. Nah, ini dinamakan waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah ini boleh berhenti di salah satunya ya. Jadi boleh berhenti pada salah satu tanda titik-titik tersebut ya. Jadi apabila kita berhenti pada tanda titik yang pertama, berarti titik yang kedua harus dibaca wasol. Tetapi jika kita berhenti pada titik yang kedua, maka pada titik yang pertama kita harus diwasolkan ya. Contoh kita berhenti pada titik yang pertama ya, yang ini. Dzalikal kitabu la raib. Nah, berarti pada titik yang kedua tidak boleh diwakafkan, harus diwasolkan ya. Fihi hudan lil muttaqin. Nah, sekarang contoh bacaan ketika berhenti pada tanda yang kedua, yang ini ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berarti pada tanda yang pertama kita wasol ya. Hudan lil muttaqin. Baik, selanjutnya watrukil bahra rahwa. Perhatikan ada tanda usola atau al-wasul aula ya. Jadi ketika kita menemukan tanda seperti ini pada tengah-tengah bacaan, maka itu hukumnya lebih utama dibaca wasol atau lebih utama dibaca terus ya, daripada berhenti. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Seperti itu. Baik sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.